Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79 untuk merenungkan 365 yang mengubahkan. Mari kita belajar bersama-sama setiap kebenaran firman Tuhan untuk kita mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kitab Roma pasal yang ke-7. Ada satu bagian yang kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema keadaan baru. Roma pasal 7 menuliskan hal ini dan kita akan belajar bersama-sama apa yang kita bisa observasi. Pertama kita akan melihat bahwa dalam Roma 7 ini akan menuliskan beberapa hal. Yang pertama tentang peraturannya. Peraturan itu artinya ketentuan supaya semua itu dapat berjalan dengan baik. Ya, dengan ketertiban, dengan ketentraman dan sebagainya. Nah, biasanya satu kata yang mengikuti kata peraturan ya pelanggaran, karena pelanggaran itu berarti perbuatan yang melanggar peraturan. Jadi seringkali kita mendengar ada orang-orang yang membuat pernyataan ya peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Menurut orang-orang yang mengatakan seperti ini biasanya bahwa wah itu kan peraturan yang dibuat manusia jadi tidak apa-apa untuk dilanggar dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa observasi dan belajar? Paulus memberi pernyataan bahwa hukum Taurat itu adalah peraturan yang kudus, yang baik dan yang benar. Roma 7 ayat 12 saya akan bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Nah, hukum Taurat itu karena juga dari Tuhan sebenarnya adalah sesuatu yang baik ya. Karena sebelum ada hukum Taurat, orang itu tidak tahu bahwa membunuh, mencuri, berzina itu adalah dosa. Nah, setelah adanya Taurat, orang baru mengetahui bahwa oh itu ya peraturan. Kalau membunuh, kalau mencuri, kalau berzina dan lain-lain itu adalah dosa. Roma 7 ayat 7 mencatat demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi Paulus sedang mengajak kita mengobservasi satu kata peraturan, yaitu hukum Taurat yang membuat kita jadi mengerti banyak hal, ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Nah, lalu apa yang kita bisa belajar, apa yang kita bisa interpretasi dari hukum Taurat yang adalah peraturan ini ya. Roma 7 ini mencatat justru karena kenyataannya bahwa ketika bangsa Israel tahu bahwa Taurat itu bertujuan untuk menuntun hidup orang kepada kebenaran, ternyata pada kenyataannya manusia itu sendirilah yang kemudian melecehkan ya, menganggap rendah peraturan-peraturan yang diberikan kepadanya dalam bentuk hukum Taurat. Kemudian kita membaca dalam firman Allah bahwa hukum Taurat itu kemudian justru banyak dilanggar. Sehingga karena ada segala keinginan daging, hawa nafsu itu membuat manusia melanggar hukum Taurat. Bahkan kemudian akibatnya manusia harus ada dalam kematian karena dosa. Nah, mari kita lihat interpretasi apa yang kita bisa pelajari tentang bagaimana manusia ya menghadapi atau menanggapi peraturan-peraturan dalam hidupnya dalam hukum Taurat. Roma 7 ayat 5, ayat 8, 9, 10 dan 11 akan saya bacakan untuk kita belajar bersama-sama. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hukum Taurat yang berisi peraturan-peraturan itu, kemudian ketika kita ada hawa nafsu, justru membuat kita semakin ingin melanggarnya. Nah, ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati.
Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ya, kita belajar bahwa manusia ketika berhubungan dengan hukum Taurat, berhadapan dengan hukum Taurat, justru punya keinginan karena hawa nafsu malah melawan, ya, melanggar hukum Taurat itu, sehingga manusia justru jatuh dalam dosa. Nah, Roma pasal 7 menjelaskan manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari dosa karena kita begitu kuat melanggar peraturan-peraturan yang ada. Nah, kita tidak bisa terlepas dari maut sampai datangnya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita dari tuntutan Taurat. Jadi kita yang telah terbebas dari dosa sekarang dapat hidup di dalam hidup yang baru dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi kita observasi ada peraturan, ada pelanggaran. Ketika ada hukum Taurat yang seharusnya itu baik, tapi karena manusia dalam hawa nafsunya kemudian mau melanggar terus, itu membuat kita ada di dalam kematian karena dosa. Tetapi kita bersyukur karena ada kasih karunia Allah. Kita yang ada di dalam kematian, kemudian kita bisa bebas dari tuntutan Taurat. Nah, kita baca bersama Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi kita belajar bersama-sama ketika kita dalam tuntutan Taurat, karena kita melanggar Taurat, tapi kita harusnya dihukum. Tapi karena ada anugerah Tuhan, kita kemudian dikeluarkan dari tuntutan dosa itu, dibebaskan dari tuntutan dosa itu, sehingga kita ada dalam keadaan yang baru. Kita dibaharui, kita di-renew oleh anugerah Tuhan. Nah, Roma pasal 7 ini memberikan satu perumpamaan atau analogi. Paulus memberikan analogi menarik tentang bagaimana manusia itu terikat dengan dosa. Nah, Paulus memberikan analoginya begini, menganalogikan seperti hubungan suami istri. Selama suami istri itu sudah menikah, mereka hidup bersama, suami dan istri itu terikat satu dengan yang lain sesuai dengan hukum. Tapi ketika salah satu meninggal, maka suami atau istri yang masih hidup itu bebas untuk mencari suami atau istri yang baru, karena dia sudah terbebas dari ikatan sebagai suami dan istri dengan suami atau istrinya yang sudah meninggal. Nah, itu yang kita baca ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan, analogi. Artinya ketika kita hidup terikat di dalam dosa, kita telah mati. Tetapi karena anugerah Tuhan, ya, kita telah mati. Dosa di dalam diri kita ini telah mati, ya. Kita tadinya terikat oleh dosa, terikat karena hawa nafsu kita. Seperti suami dan istri itu punya ikatan. Tetapi karena anugerah Tuhan, ya, dosa di dalam diri kita itu telah mati. Jadi dosa itu lepas ikatannya dari kita. Dosa itu tidak lagi punya ikatan dengan kita. Keadaan kita baru, sekarang kita bebas. Dan karena kita bebas, sudah enggak terikat lagi dengan dosa, kita
dapat hidup kita ini sekarang keadaannya baru. Kenapa? Kita jadi miliknya Yesus yang membebaskan kita. Yaitu Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tadinya kita terikat oleh dosa karena kita melanggar peraturan. Tapi waktu dosa itu dihancurkan, kita terlepas dari dosa. Hidup kita sekarang adalah hidup yang tidak lagi terikat oleh dosa. Dan kita menjadi milik Kristus yang membebaskan kita. Apa artinya? Apa aplikasinya? Kita sekarang yang sudah dibebaskan dari dosa, kita kemudian harus mengikuti aturan Kristus. Kita sudah punya keadaan baru. Apa maksudnya keadaan baru? Keadaan baru kita sudah dibebaskan dari dosa. Kemudian keadaan baru artinya kita hidup bukan lagi dalam peraturan hukum Taurat, tapi kita hidup dalam peraturan Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan-ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan? Di dalam firman Tuhan. Di mana firman Tuhan? Waktu kita baca Alkitab. Jadi keadaan yang baru artinya kita hidup punya ikatan yang baru. Dengan siapa? Dengan Yesus. Kita hidup mengasihi Tuhan Yesus, kita hidup baca firman-Nya, kita hidup beribadah, kita hidup melayani, kita hidup berbuah bagi Tuhan. Roma 7 ayat 4 berkata begini, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat, dosa sudah tidak lagi ada dalam hidup kita. Hukum Taurat mati oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saya milik Kristus. Bapak Ibu Saudara sekarang milik Kristus. Keadaan kita baru. Kita bukan lagi ikut hukum Taurat, tapi belajar hukum-hukum Tuhan. Jadi mari kita belajar hari ini. Keadaanku baru. Mari kita melayani Tuhan, mencintai Tuhan Yesus dengan keadaan yang baru. Sehingga hidup kita mengikuti peraturannya, hidup kita berbuah bagi Tuhan, hidup kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini mengingatkan kita sekarang punya keadaan yang baru. Terus cintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, aplikasikan setiap hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813-2742-0088. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena di dalam Tuhan kami yang seharusnya binasa karena pelanggaran-pelanggaran kami atas kehendak-kehendak-Mu, kami dapat belajar dibebaskan dari segala kebinasaan, dan kami ada dalam keadaan baru untuk hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Kami sekarang adalah milik Kristus. Biarlah kami terus menyadari keadaan yang ada dalam hidup kami untuk belajar mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini, untuk dapat mencintai Tuhan, terus hidup dalam ucapan syukur dalam keadaan kami yang baru. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang supaya hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.